Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas kembali bab 8 segi 4 dan segitiga. Di poin 8.4 memahami jenis dan sifat segitiga. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang bisa membaca artikel, kalian bisa menuju ke website queen.oxford.com. Oke, di sini ada masalah 8.3, yaitu jenis-jenis segitiga. Perhatikan bangun berikut. Mengapa bangun ini disebut segitiga? Ya, tentu saja kalau namanya segitiga memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Ya, ini titik. Ya, ini namanya titik. Dan yang sisi ini adalah yang garisnya ini nih. Ini garisnya ya. Seperti itu. Dan kalau kita lihat lagi, ya, yang ini segitiga siku-siku. Untuk mengetahuinya, ya, kita bisa hitung dari kotaknya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Nah, selanjutnya kita hitung lagi nih sisi yang lain. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, berarti kalau misalkan di sini 8, di sini 5, nantinya di sini juga 5, itu namanya segitiga sama kaki ya. Kalau segitiga sama sisi, misalkan yang di sini yang di bawahnya 8, yang di sininya 8, yang di sini juga 8, itu namanya segitiga sama sisi. Oke, mungkin tadi saya salah tahu ya bahwa ini segitiga bukan segitiga sama sisi, melainkan segitiga sama kaki. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut lagi, sekarang di sifat-sifat segitiga. Nah, di sini ada segitiga lancip sama sisi ya. Berarti menandakan sudutnya itu ketiga-tiganya berada di bawah 90 derajat. Ya. Sekarang segitiga lancip sama kaki. Di mana kalau dia lancip ya, salah satu sudutnya itu lancip ya, salah satu sudutnya itu lancip. Kalau segitiga sama sisi berarti kesemuanya itu lancip, yang dimana sudutnya itu kurang dari atau sama dengan 90 derajat. Oke, kita lanjut lagi ya, segitiga tumpul. Nah, segitiga tumpul ini yang mana di atasnya ini itu adalah lebih dari 90 derajat sudutnya. Kalau misalkan sudut 90 derajat kan seperti ini ya. Nih, 90 derajat. Ini 90 derajat. Nah, berarti kalau dia sudut tumpul berarti lebih dari 90 derajat nih. Lebih dari 90 derajat. Kalian bisa menggunakan busur ya untuk mengukur sudutnya. Selanjutnya, kita lagi nih. Sudut lancip sembarang. Kalau sembarang sudah barang tentu sudut-sudutnya lancip. Iya, tetapi jumlah besar sudutnya ya, yang ini tetap 180, tetapi masing-masing tiap sudutnya berbeda-beda. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi nih. Kalau kalian lihat dari buku ya, di sini ada segitiga siku-siku sama kaki. Ya, segitiga siku-siku sama kaki. Nah, berarti ini ya. Segitiga siku-siku sama kaki. Berarti yang ini. Dimana kalau kita lihat sudutnya itu satu sudutnya sama dengan 90 derajat. Nah, 90 derajat. Yang ini yang ada tandanya itu berarti 90 derajat, dan kadang-kadang tanda 90 derajat bisa jadi seperti ini ya. Berarti ini juga 90 derajat. Jadi ada dua, antara yang kotak sama yang seperti L ya. Oke. Sisinya ya. Sisinya berarti sini ada
segitiga. Nah, sekarang lanjut lagi. Segitiga tumpul, ya ini tumpul ya, sama kaki. Nah, berarti ini di mana ya salah satu sudutnya, ya ini sudut ya, lambang sudut lebih dari 90 derajat. Yang mana lebih darinya? Yang ini nih, yang atas ya. Ini lebih dari 90 derajat. Kalau yang ini ya, itu nantinya segitiganya lancip nih, sudutnya lancip. Ini lancip. Oke. Sisinya ya tetap aja 3 ya. Sekarang lagi. Segitiga lancip sama kaki. Segitiga lancip ya sama kaki. Nah, kita lihat nih. Oh, berarti yang ini. Oke. Nah, selanjutnya di mana sisi salah satu sisinya itu pasti kurang dari salah satu sudutnya kurang dari 90 derajat. Ini 3. Oke. Selanjutnya segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ya. Segitiga sama sisi. Nah, kalau segitiga sama sisi, ketiga sudutnya ya, ketiga sudutnya sama dengan 90 derajat. Nah, ini 3 ya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh 8.21. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambarnya ya. Berarti kalau ada tanda ini 90 derajat. Kalau dia ada 2, berarti dari sini ke sini itu 180 derajat. Oke. Jika pada segitiga sama kaki di samping mempunyai panjang BC ya, BC itu 12 cm, DC itu 9 cm, dan segitiga BCA, maka A sebutkan 2 segitiga yang kongruen. B tentukan panjang AB, AD, HC. Yang C tentukan besar sudut BDC, sudut CBD, dan sudut BAC. Oke, nah ini segitiga kongruen yaitu segitiga ABD ya. ABD, ini ABD ya, dan segitiga BCD. Kongruen itu berarti kalau misalkan BC-nya itu 12 ya, maka si BA-nya itu 12. Begitu juga jika si DC itu 9 ya, panjangnya 9 nih, garis yang 9, maka panjang dari A ke D itu juga 9 nih. Ini 9 cm. Seperti itu. Namanya kongruen. Nanti lebih jelasnya mungkin dijelaskan lebih dalam di kelas 9 mengenai kekongruenan. Oke. Sekarang yang B, tentukan panjang AB, AD, BC. Nah, kita lihat lagi ya. Kita hapus terlebih dahulu tulisan ini ya. AB. Nah, AB. Tadi kan udah dijelasin ya bahwa AB itu ya, AB akan sama dengan si BC. Kalau BC-nya 12 ya, kita ganti saja, berarti BC-nya menjadi 12. Ya udah, berarti AB sama dengan 12. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nih AD. AD itu karena dia kongruen sama si DC, maka AD kongruen dengan si CD atau DC. Kalian mau kebalik juga nggak apa-apa, yang penting namanya penamaan garis saja. Berarti kalau AD-nya 9, kita ganti saja nih seperti ini. Maka AD-nya itu 9 ya. Sehingga AC ya, untuk mencari AC nih, kan AC kan berarti AD ditambah dengan si CD. Berarti 9 ditambah dengan 9, makanya menjadi 18 cm. Oke, sekarang yang C ya. Tentukan besar sudut BDC, besar sudut
CBD dan besar sudut BAC. Oke. Kalau misalkan di sini 90 derajat ya, dan yang ini 90 derajat, yang ini 30, total sudut segitiga ya. Total sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, kita hapus terlebih dahulu ya, biar tidak menghalangi. Ini. Oke. Nah, kita lihat nih, kita ambil segitiga si BDC ya. Kita ambil segitiga BDC seperti ini. Yang sudut siku-sikunya ada di D ya, yang atasnya ini B, benar ini B. Yang ini B, dan yang ini yang si C-nya. C-nya tadi 30 derajat. Dan yang ini ada tandanya, berarti 90 derajat. Nah, sudut B ya, karena jumlah total sudut segitiga itu 180 derajat, maka sudut B itu sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut C ditambah dengan besar sudut si D. Nah, jadi 180 dikurang sudut C-nya itu 30 ya. Sudut C ini kan 30. Kalau kita lihat gambar ulangnya seperti ini ya, 30 ditambah dengan sudut D. Tadi ada simbolnya ya, 90 derajat. Maka 180 dikurang 120 ya, akan menjadi 60. Nah, ini sudut si B ya. Oke. Nah, selanjutnya karena kita baru selesai ini ya, sudut si B-nya. Sekarang sudut D. Nah, lihat nih, sudut D ini ya. Sudut D itu 90 derajat ya. Sudut D itu 90 derajat, 180 derajat. CBD. Nah, oke. Nah, CBD itu 90 derajat ya. CBD. Nah, tadi kan udah yang B-nya. Sekarang BDC nih. BDC juga 90 derajat simbolnya ya. BAC. Nah, sekarang yang sudut BAC. Sudut BAC. Atau kalau kalian mau buat juga sudut A ya, ini sama aja kayak sudut A. Yang penting diambil yang tengahnya. Oke. Kalau ini 60 derajat ya, maka yang ini nantinya itu adalah samanya ya, 60 derajat. Karena apa? Karena kongruen. Kalau kongruen itu tentu sisinya, sudutnya itu akan sama. Nah, karena sudut A sama dengan sudut C, maka sudut A sama dengan sudut C nya berapa? 30 derajat. Maka kita ganti nih, 30 derajat. Oleh karena itu tadi nih, sudut A kan sama dengan sudut BAC. Kita ganti nih, sudut A ini menjadi sudut BAC sama dengan 30 derajat. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang ayo kita berlatih 8.5. Untuk nomor 2, diketahui segitiga ABC dengan besar sudutnya 90 derajat, berarti 90 derajat ya, seperti ini. Ini 90 derajat. Ini sudut C, 90 derajat. Panjang sisi miring, berarti AB ya, ini AB. Panjang sisi miring itu 10, BC-nya itu A, dan AC-nya itu B. Tentukan nilai A plus B terbesar. Oke, nah di sini kita menggunakan namanya teorema Pythagoras ya. Kalau sisi hipotenusanya atau sisi miringnya itu adalah AB
kuadrat sama dengan dijumlahkan sisi kuadrat siku-siku yang lain. Maka AC kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Ya, dimana AB ini ya itu kan 10 kuadrat sama dengan AC-nya ya itu kan AC itu B ya. AC itu dinamakan si B, si B kuadrat ditambah dengan si BC ya, BC kuadrat. Nah, BC kuadratnya itu dinamakan dengan si A. Oke, kita lanjut lagi. Maka 10 kuadrat itu kan 10 dikali 10 ya. Kalau 10 kuadrat itu 10 dikali dengan 10. Makanya 100. Maka B kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, di sini kalian harus paham betul mengenai faktor. Ya, faktor itu apa? Misalkan kalau 100 itu kan 64 ditambah dengan 36. Oke. Ya. Jadi bisa kita buat nih 100 sama dengan 64 ditambah dengan 36. Nah, berarti ya B kuadrat sama dengan 64. B ya, yang ini. Nih, ya, lihat ya. B sama dengan akar dari 64. Maka B sama dengan 8 ya, berarti 100 sama dengan 8, jangan lupa kuadratnya harus ada. Nah, berarti yang si A nya A kuadrat sama dengan 36, maka A sama dengan akar 36, A sama dengan 6, maka plus 6 kuadrat ya, kuadratnya dengan ketinggalan. Nah, cara berpikir ngambil seperti ini, yang 64 dan 36 ini, kalian harus hafal terlebih dahulu ya. 2 kuadrat itu adalah 4, 3 kuadrat adalah 9, 4 kuadrat adalah 16, 5 kuadrat itu adalah 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat itu sama dengan 49, 8 kuadrat adalah 64, 9 kuadrat 81, dan 10 kuadrat itu 100. Nah, maksud dari kuadrat ini ya, misalkan kita ambil nih 3 kuadrat, berarti 3 dikali 3, 5, berarti 5 dikali dengan 5. Nah, itu maksud dari kuadrat. Maka nilai A dan B nya tadi ya, dalam soal A dan B nya, maka A sama dengan 6, B nya sama dengan 8. Karena di soal A plus B, maka A plus B sama dengan 6 ditambah dengan 8 sama dengan 14. Seperti itu caranya ya. Oke, jadi kalian sebelum melihat tahu memecah 100 ini menjadi 64 tambah 36 ya, kalian harus hafal terlebih dahulu bilangan hasil dari kuadrat itu. Biar mencapai 100 itu berapa? Berarti 64 tambah dengan 36. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Yang A, hitung besar sudut yang belum diketahui. Nah, kita lihat nih tandanya di sini. Ini 90 derajat tandanya ya. Berarti yang ini juga 90 derajat. Oke. Sisanya misalkan ini buat yang hitungan A ya. Ini juga 90 derajat. Oke. Sisanya ini kita namakan A, ini A, ini A. Dan yang belum diketahui adalah yang B. Dan ini kita akan namakan C, C, C. Oke, untuk yang A pertama, yang A itu ya 90 derajat. B-nya sama dengan ya. Berarti kalau untuk mencari B yang ini ya, yang di I,
total sudut segitiga itu 180 ya. A-nya 9, A ditambah B ditambah C derajat. A-nya 90 derajat ditambah dengan B-nya masih belum diketahui, C-nya 30 derajat. Yang ini 180 derajat. Nah, 180 derajat sama dengan 90 derajat tambah 30 derajat ditambah dengan B derajat. Jadi 180 derajat sama dengan 120 derajat ditambah dengan B derajat. Karena ini bilangan positif, kalau pindah ruas menjadi negatif, maka 180 derajat dikurang 120 derajat sama dengan B ya. 180 derajat dikurang 120 tentu 60 derajat sama dengan B derajat. Oke, jadi udah ketemu ya. Yang ini 60 derajat. Selanjutnya yang 2. Nah, yang 2 ini ya, yang kedua. Ini kita bulatin aja ya. Yang A-nya itu 90 derajat, B-nya maka 180 derajat sama dengan A plus B plus C. Jangan lupa buat derajatnya. 180 derajat, A-nya itu 90 derajat ditambah dengan B-nya belum diketahui ditambah C-nya 45 derajat. Maka 180 derajat sama dengan 90 derajat ditambah 45 derajat tambah B derajat. Maka 180 derajat sama dengan 135 derajat ditambah B derajat. Maka 180 dikurang dengan 135 dengan B. Maka hasilnya adalah 45 derajat ya. Berarti sini ini 45 derajat. Oke, untuk yang C nih ya, yang terakhir, yang ketiga nih, yang 3.3. A-nya 90 derajat, C-nya 35 derajat, dan yang B-nya tuh berapa? Sama seperti tadi, kita akan membuat cara cepatnya ya. 180 dikurang dengan A plus C, ini sama dengan si B-nya. Maka B sama dengan 180 dikurang dengan A-nya 90 ditambah dengan 35. Maka B sama dengan 180 dikurang 125. Maka B-nya itu sama dengan 55 derajat. Oke, selesai ya semuanya. Untuk yang A berarti ini selesai. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang B. Berbentuk segitiga apakah pada gambar di atas? Oke, ini segitiga yang I ya, yang I ini tadi siku-siku. Ini siku-siku sama kaki ya, sama kaki. Ini siku-siku. Oke, kita lanjut lagi. Berapakah jumlah dua sudut lancip pada tiap segitiga di atas? Oke, tadi ini sini 90 ya. Maka di sini nantinya akan menjadi 60. Berarti sudut lancipnya ya itu 60 ditambah 30 untuk yang I ya. 60 ditambah 30 sama dengan 90 derajat. Sekarang untuk yang titik keduanya. Titik yang keduanya ya. Tadi kan di sini juga 45, di sini 90. Maka 45 ditambah dengan 45 sama dengan 90 derajat. Nah, selanjutnya kalau di sini 90 ya, maka di sini menjadi 55 ya. Maka tentu saja 55 ya, intinya untuk yang I ketiga
ditambah dengan 35 sama dengan 93. Nah, seperti itu ya. Bagaimanakah hubungan antara kedua sudut lancip pada tiap segitiga di atas? Kedua sudut lancip ya, kedua sudut lancip akan membentuk apa? Membentuk sudut siku ya. Oke, selesai ya. Sudut siku itu apa? Sudut siku itu yang 90 derajat nih ya. Kalau kita lihat kan ini 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Makanya dua sudut lancip akan membentuk sudut siku-siku. Ini tambahin siku-siku. Oke. Kita lanjut lagi ke nomor 4. Nah, di sini carilah nilai A, B, dan C pada tiap-tiap segitiga berikut. Nah, ini kita untuk yang ini dulu ya. 3A ya, karena dia ditambahin ya. Tambah 2A derajat tambah 35 derajat. Nah, tadi total jumlah seluruh sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, ini kita harus tahu dulu nih. Ingat, bagian aljabar. 3A ditambah 2A tentu saja akan menjadi 5A ditambah dengan 35 derajat sama dengan 180. Oke. Nah, karena 35 ini positif, maka 5A sama dengan pindah ruas ya. 180 derajat dikurang dengan 35 derajat. Maka 5A sama dengan 45 derajat. Nah, 5 sama A ini berarti kan 5A ya. Nah, itu termasuk dalam perkalian 5 dikali A. Maka kalau dia pindah ruas ya, itu akan menjadi pembagian. Maka 45 dibagi dengan 5, maka A-nya itu 9. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang untuk yang gambar kedua. Nah, di sini 2B derajat tambah 2B derajat ditambah 2B derajat sama dengan 180 derajat ya. Ini total jumlah seluruh sudut segitiga. Sekarang 2B tambah 2B tambah 2B, ya tentu saja 6B ya, 180 derajat. KB sama dengan 180 derajat dibagi dengan 6. Ini perkalian ya, 6 dikali B itu 6B. Maka kalau pindah ruas menjadi pembagian, maka B sama dengan 30. Oke, ini udah ketemu juga. Sekarang untuk yang terakhir, gambar ketiga. 3C ditambah dengan C ditambah dengan C sama dengan 180 derajat. Maka C 5 tambah 1 ya. Jadi kalau C ini sama dengan 1C ya. Jadi bisa kita tulis 3 ditambah 1 ditambah 1 itu 5. Jangan lupa C-nya 180 derajat. Maka C sama dengan 180 derajat bagi dengan 5, maka C sama dengan 3 ya 6. Oke, seperti ini ya. Jadi kita udah ketemu ya nilai dari A, B, C nya. Kita lanjut lagi ke soal terakhir. Di sini untuk nomor 11, perhatikan gambar berikut. A, tentukan besar sudut P. Nah, sudut P ya. Oke, sudut P itu berarti yang ini. Nah, perlu dilihat juga, ini ada tanda nih ya, ada tanda sama. Maka kalau misalkan sudut pelurus itu 180 derajat ya, sudut berpelurus itu 180 derajat. Misalkan kita namain saja sini X ya. Maka X sama dengan 180 derajat dikurang dengan 112 derajat. Maka X sama dengan di sini 8
ya, sini 6. Maka si X yang di sini 68 derajat. Oke, kalau misalkan di sudut Q-nya ini ya, X ini kan sudut Q ya, X ini sudut si punya Q-nya. Maka sudut Q-nya itu 68 derajat. Nah, sekarang kita bisa lihat nih, tanda dari ini. Ya, kalau tanda dari ini, berarti P dan si R-nya itu akan sama. Misal kita buat ininya adalah si X. Yang ini X, jangan X lagi ya. Yang ini adalah si C derajat, ini C derajat. Maka 180 sama dengan 180 derajat sama dengan 68 derajat ditambah C ditambah dengan C. Ya. Kenapa C-nya 2? Karena lihat tandanya ya, tandanya ini. Oke. Maka kita teruskan 68 derajat, kita taruh ini 180 derajat, C tambah C berarti 2C ya. Nah, karena 68 ini positif, waktu dia pindah ruas, maka 180 dikurang dengan 68 derajat ditambah dengan 2C. Oke, di sini 2. Ini 112. Ya, ini sama dengan nih. Sama dengan 2C. Nah, karena ini perkalian, kalau dia pindah ruas maka menjadi pembagian. Ya. Maka hasil akhirnya adalah 56 ya. Jadi bisa kita buat, karena ini C, yang ini C, maka sudut P itu sama dengan sudut C. Maka sudut P itu sama dengan 56 derajat. Oke, lumayan cukup panjang ya. Kalau misalkan sudut R ya, sudut R kan sudut P sama dengan sudut R. Sudut P-nya itu 56, maka sudut R-nya itu 56. Ya. Cuman begitu doang ya, simple ya. Kita lanjut lagi yang si B-nya. Nah, yang B-nya ini kita akan menentukan si P-nya. Oke. Dari sini kita masih belum tahu nih. Ya. Tapi kita bisa tahu bahwa sudut segitiga itu adalah 180 derajat, maka sudut, misalkan kita mau buat sudut C ditambah dengan sudut A ditambah dengan sudut B itu adalah 180 derajat. Oke. Kita lanjut lagi. Dan sudut C-nya adalah 3P ya. Sudut hanya 48. Nah, yang buat masalah itu adalah yang sudut B-nya. Oke. Sudut B-nya ini yang buat masalah ya. Terus gimana caranya? Nah, caranya gampang. Kalau sudut berpelurus ini adalah 180 derajat ya, maka sudut B sama dengan 180 derajat dikurang dengan si 5P-nya. Oke. Jadi bisa kita pindahin di sini nih. Yang B ini ya, nanti kita akan buat menjadi 3P sama dengan 48. Kita ganti nih menjadi ini sudut yang si B-nya. 180 derajat dikurang 5P sama dengan 180. Oke, kita lanjut lagi. Maka 3P dikurang 5P sama dengan 48 tambah 180. Itu akan menjadi 228 ya. Ini ditambah. Jadi 228 derajat sama dengan 180 derajat. Oke, maka 3P dikurang 5P itu min 2P. Nah, sekarang 180 derajat karena ini positif ya, ini positif. Kalau pindah ruas
ini benda ruas, maka akan menjadi negatif. Negatif 228 derajat. Maka min 2P sama dengan min 48. Ya. Maka P sama dengan, nah ini juga, ini kan perkalian ya, min 2 dikali dengan P. Jadi si min 2-nya ini itu menjadi pembagian. Min 2. Min dibagi min itu akan menjadi plus, maka 48 dibagi dengan 2. Maka P-nya itu akan menjadi 48 dibagi dengan 2, 4. Oke, selesai ya. Nomor 11. Dan nomor terakhir di contoh soal ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.